Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan anda di sana senantiasa sehat walafiat. Saya juga alhamdulillah pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudahan keluarga besar kita juga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dimanapun berada, Piala Dunia memang sudah usai ya dengan kekalahan Prancis dari Argentina, di mana pada awalnya mereka draw 3-3, namun akhirnya pada adu penalti Prancis harus mengakui ketangguhan dari Argentina, terutama kipernya yang mampu menepis dua tendangan dari pemain Prancis ya. Namun ala kulli hal semuanya itu sudah takdir ya, siapa yang akan menjadi pemenang di tahun 2022 ini, Piala Dunia di tahun 2022 ini itu sudah tergariskan, sudah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian teman-teman sekalian, ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil ibrohnya dari pelaksanaan Piala Dunia 2022 di Qatar ya. Yang kita lihat ya, yang dapat kita baca, yang dapat kita saksikan ya, bahwa ini adalah bagian dari strategi Qatar yang untuk membendung atau untuk mengkanter ya image Islam di negara barat ya, image agama Islam di negara barat sana ya, di negara-negara Eropa yang memang dipraming oleh orang-orang orientalis sebagai agama yang intoleran ya, sebagai agama yang radikal, sebagai agama yang bengis, agama yang tidak bersahabat, tidak friendly, agama yang anti hak asasi manusia, agamanya teroris ya. Itulah framing-framing yang dilakukan oleh orang-orang orientalis barat mengkreditkan Islam. Dengan adanya Piala Dunia di Qatar ya, Qatar menjadikan momentum tersebut untuk mensosialisasikan Islam yang sesungguhnya, mensosialisasikan Islam yang humanis, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang penuh dengan persahabatan, Islam yang penuh dengan kedamaian, cinta dengan kedamaian, cinta dengan persaudaraan. Sehingga pada awal pembukaannya saja Qatar telah menampilkan pembukaan dengan surah Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu disampaikan oleh Qatar kepada seluruh masyarakat dunia dalam rangka menyampaikan Islam yang damai, Islam yang cinta perbedaan, Islam yang menerima perbedaan, Islam yang tidak antipati terhadap perbedaan. Jadi ini adalah bagian dari strategi Qatar untuk menjadikan Islam sebagai agama yang betul-betul dipahami sebagaimana agama yang sesungguhnya. Teman-teman sekalian, saya yakin ya dalam perjalanannya bahwa Islam telah memikirkan betul apa yang akan dia lakukan pada saat Piala Dunia tersebut. Justru saya curiga ya bahwa Qatar telah menyiapkan penyambutannya terhadap tamu-tamunya, terhadap para supporter yang akan datang dari berbagai macam daerah, berbagai macam belahan dunia ya, itu dengan sambutan yang luar biasa ramah. Dan ini sekali lagi Qatar saya yakin berangkat ya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis ke 3461. Apa bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, berangkat dari hadis ini ya, saya sendiri melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh Qatar. Yang pertama, ketika Qatar ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, maka dia melakukan persiapan yang luar biasa dan dia berani membuat kebijakan-kebijakan yang itu ditentang oleh orang-orang barat
Ya, seperti misalnya siapapun yang mau datang ke tanah Qatar, ke negeri Qatar, ke negara Qatar, maka pertama dia tidak boleh membawa minuman keras. Membawa saja tidak boleh, apalagi meminumnya, ya kan? Kemudian yang kedua, Qatar mengultimatum kepada siapapun yang datang dari luaran sana, ya, untuk tidak melakukan zinah bebas atau seks bebas di daerah Qatar, ya. Kemudian yang ketiga, ya, Qatar melarang, ya, orang-orang yang datang dari luaran sana untuk mengkampanyekan simbol-simbol LGBT, entah itu bentuknya bendera, ya, entah itu bentuknya gelang dan seterusnya. Siapapun, ya, yang nanti datang ke Qatar kemudian membawa simbol-simbol LGBT, maka dia akan langsung dideportasi oleh negara Qatar. Ini luar biasa, ya. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Qatar, ya, untuk menjadikan izah Islam itu menjadi tinggi, yu'la wala yu'la alaih, adalah menegakkan agama Allah, ya. Itu tadi, menegakkan agama Allah dengan melarang siapapun yang hadir di sana, melarang untuk membawa minuman keras, melarang melakukan seks bebas, juga melarang membawa simbol-simbol LGBT. Apa yang terjadi? Apakah lantas dengan larangan tersebut kemudian penonton yang hadir ke Qatar itu jadi berkurang, jadi tidak ada? Justru sebaliknya, penontonnya membeludak, tidak hanya di dalam stadion tapi di luar stadion pun. Itu luar biasa, sampai menggunakan layar lebar untuk menonton, full di luar penuh, di dalam pun penuh. Nah, lantas sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Qatar? Qatar telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah 110 Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu amat merugi hidup di dunia, ya, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-nasihati untuk tetap dalam kesabaran. Jadi yang saya lihat nih, Qatar menggunakan momentum Piala Dunia sebagai ajang dakwah dia, ya, yang sudah beriman kepada Allah, di mana rakyatnya sudah banyak beriman kepada Allah, sebagian besar beriman kepada Allah. Kemudian dia mengajak orang-orang di luar sana yang belum kenal Islam untuk mengenal Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik, luar biasa, ya. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Qatar. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh Qatar adalah betul-betul mengejawantahkan hadis yang tadi saya sampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tamunya. Maka setiap tamu yang datang dari luaran sana, yang notabene adalah negara-negara yang fobia terhadap Islam, ya, ketika mereka datang ke Qatar, menginjakkan kakinya di Qatar, maka Qatar telah menyiapkan duta-dutanya, ya, dai-dainya untuk menyambut mereka dengan senyuman yang lebar, menyambut mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan memberikan mereka permen gratis, ya, kemudian memberikan mereka simbol-simbol cinta, begitu, ya, sebagai bentuk penyambutan yang luar biasa, yang barangkali di negara-negara luar sana, negara-negara Eropa sana, tidak pernah ada sambutan sedemikian friendly sebagaimana yang dilakukan oleh Qatar, ya. Dan tidak hanya itu, ya, Qatar tidak hanya menyambut mereka-mereka itu di bandara, menyambut mereka-mereka itu di stasiun, begitu, ya, tapi ketika mereka sudah masuk di stadion sekalipun, ya, mereka disediakan makanan dan minuman gratis oleh Qatar. Ini luar biasa, ya. Minuman dan makanan gratis yang bahkan mereka disungguhi, mereka dibawakan, ayo ambil, ya, ambil free. Ini semuanya gratis, silahkan diambil, silahkan dicoba, ya. Siapa yang mencoba maka membuat kami bahagia. Masya Allah, ini luar biasa. Sehingga tidak ada satupun
penonton atau supporter yang datang ke Qatar takut kelaparan. Tidak ada satupun penonton yang takut kehausan. Semuanya disiapkan oleh Qatar. Ya, luar biasa. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Qatar ini akhirnya menarik perhatian, atensi yang luar biasa dari para supporter. Ya, sehingga mereka yang tadinya takut terhadap Islam, akhirnya apa yang dilakukan? Mereka penasaran dengan Islam, penasaran dengan agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Qatar. Sehingga mereka datang ke masjid, mereka tanya tentang Islam itu apa, sesungguhnya benarkah Islam itu agama yang keras, agama yang yang radikal, agama teroris dan seterusnya. Mereka bertanya, ya, mereka bertanya. Akhirnya para duta-duta Islam di sana menyampaikan Islam yang sesungguhnya, bahwa Islam itu humanis, Islam itu cinta perdamaian, Islam itu tidak anti kekerasan. Bahkan kalau ada satu orang yang membunuh satu orang, maka seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Itu adalah ajaran Islam. Tidak ada agama Islam itu mengajarkan tentang terorisme. Tapi kalau ada oknum-oknum yang mengatakan memeluk Islam kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka itu adalah tindakan yang salah, tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Akhirnya apa yang terjadi, sahabatku sekalian? Masya Allah, banyak yang akhirnya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bersyahadat, mereka tertarik masuk ke dalam Islam, ya. Di awal saja, ya, sebagaimana dilansir oleh pipa.co.id misalnya, dilansir pada tanggal 24 November 2022, pipa.co.id melansir bahwa ada sekitar 558 orang yang menyatakan diri masuk Islam, bersyahadat. Itu sebelum kick off dimulai, ya. Setelah kick off dimulai, dilansir oleh rajawalinews.id, ya, dia mengatakan bahwa ada sekitar 1000 lebih, ya, para supporter yang akhirnya menyatakan diri masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam. Ini luar biasa. Belum lagi website yang disiapkan oleh Qatar, yang siapapun yang ingin mengenal Islam bisa masuk ke website itu, bisa mendaftarkan dirinya di sana, mengisi form di sana, dan informasinya bahwa website itu, form tersebut yang sudah mengisi form tertarik, menyatakan diri tertarik terhadap Islam itu lebih dari 50.000 orang. Masya Allah, luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, sahabatku dimanapun berada, ini yang kedua yang dilakukan oleh Qatar. Kenapa? Ya, pertanyaannya adalah kenapa akhirnya banyak orang-orang para supporter yang akhirnya masuk Islam? Apa alasannya? Ya, alasan sesungguhnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termaktub di dalam Al-Qur'an surah 103, ya. 103 surah An-Nasr, ya. Surah An-Nasr surah 110, ya. Surah An-Nasr 110, Al-Asr 103, ya. Ya, surah An-Nasr surah 110, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya. Apabila pertolongan Allah telah datang, ya, maka kalian akan melihat banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka hendaklah kalian bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah istighfar karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Qatar. Kemudian yang ketiga, ya, dalam mengejawantahkan hadis yang tadi, Qatar menjamin keamanan para supporter 24 jam. Masya Allah. Testimoni-testimoni yang kita dapatkan dari berbagai macam platform media sosial, ya,
menunjukkan ya video-video pendek yang bagaimana kesaksian para supporter, para wanita yang mengatakan bahwa mereka tidak ada yang mengganggu kemanapun mereka pergi di daerah Qatar, dengan siapapun mereka, sesama perempuan, hatta sendiri sekalipun tidak ada satupun yang mencoleknya, tidak ada satupun yang berkata-kata yang kasar, berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak senonoh. Semuanya aman, damai, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Ya, masya Allah. Sesungguhnya ini adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah 47 Muhammad ayat 7, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka akan menolong urusan-urusanmu, dan Allah akan menguatkan, mengukuhkan kekuasaanmu. Jadi luar biasa, Qatar memadukan ya antara Piala Dunia dengan kesempatan untuk berdakwah, mengkanter isu-isu tentang Islam yang tidak benar di luar sana. Ya, dia membalikan framing itu dengan Islam yang damai, Islam yang friendly, Islam yang penuh kasih sayang, sangat menjunjung tinggi perbedaan, ya. Dan kita harus akui bahwa Qatar telah menjadi pahlawan bagi kaum muslimin dimanapun berada. Barangkali itu yang saya lihat, sahabatku sekalian, dari pelaksanaan Piala Dunia yang dilakukan di Qatar, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya penduduk muslim, ketika nanti memiliki momentum ya yang baik seperti Piala Dunia, Piala Asia atau apapun itu, untuk menyampaikan, menggunakan itu sebagai media dakwah, menyampaikan Islam yang sesungguhnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.